warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Bro Andi, dalam channel yang sama, Sahabat Sehat Jiwa. Kondisi kita pandemi COVID-19 saat ini juga belum berakhir. Tentu saja ini berdampak terhadap kesehatan jiwa kita. Dan pada kesempatan bulan Oktober ini ada namanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, di mana tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia kali ini adalah kesehatan jiwa untuk semua, mendekatkan akses, meningkatkan investasi, dan kesehatan jiwa untuk semua. Dan subtemanya adalah bagaimanakah kesehatan jiwa di adaptasi kehidupan normal di COVID-19. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berkunjung ke salah satu yayasan yang di Provinsi Lampung yang sudah lama sekali. Yayasan ini termasuk di garda terdepan dalam rangka pemulihan pada saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Dan ini ada namanya di Panti Rehabilitasi Wisma Ataraxis di Provinsi Lampung. Kita akan berkunjung ke dalam. Kita akan bertemu dengan klien, bertemu dengan psikiater dan petugas yang ada di dalam. Oke. Baik, kita harus ikut prosedur COVID-19, cuci tangan, pakai masker. Assalamualaikum. Wah, gimana kabarnya, Bro? Ya, alhamdulillah sehat, Bro. Iya. Ya. Kita mau boleh ke dalam untuk Mabrur. ngobrol-ngobrol dengan residen dan dengan petugas atau psikiater yang ada di dalam. Oke, boleh. Tapi demi kenyamanan bersama karena COVID, kita cek dulu, Bro ya. Iya. Oke, kita masuk ke dalam. Ya. Kita akan ngobrol dengan psikiater dan beberapa petugas atau residen yang ada di dalam. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ya. Ya, jadi bersama saya saat ini ada salah satu residen di Panti Rehabilitasi Wisma Ataraxis yang tadinya sudah disampaikan oleh pengurusnya bahwa beliau akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan saya. Assalamualaikum, Mas. Saya Bro Andi. Saat ini akan mengajak Mas untuk ngobrol-ngobrol. Nama Mas siapa? Waalaikumsalam, nama saya Supanto. Oh, Mas Panto. Gimana kabarnya hari ini, Mas Panto? Ya udah sehat, cuman agak dingin ini anginnya. Agak dingin cuacanya ya. Ya. Alhamdulillah. Mas Panto, boleh nggak saya akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kondisi Mas Panto? Udah berapa lama di sini? Terus saat ini kondisinya seperti apa? Gitu. Gimana? Setuju nggak Mas Panto? Boleh. Boleh ya Mas ya? Iya. Oke Mas Panto, kalau Mas Panto sendiri sudah berapa lama di rehab di Panti Rehabilitasi Wisma Ataraxis? Saya sudah 2 kali masuk. Ya, Sudah 2 kali masuk. yang saya ingat yang kedua ini sudah 3 tahun ya. Oh, sudah 3 tahun. Ya. Sudah 3. Yang kedua ini ya. Di sini udah 3 tahun, cukup lama ya Mas ya. Kalau yang pertama Mas Panto? Dulu lupa saya, kayaknya ada setahun lebih ya. Berarti udah 2 kali ya Mas Panto ya. Nah, untuk yang kedua kali ini waktu di rumah apa sih yang Mas Panto rasakan gitu? Sampai keluarga membawa Mas Panto ke sini? Ya saya mengurung diri, memang nggak mau kumpul orang, nggak mau kumpul sama keluarga. Yang jelas saya menghadapi kehidupan saya, katakanlah nggak ada apa ya, nggak tercapai cita-cita gitulah. Jadi Iya. turun, nggak ada harapan sepertinya gitu. Oh, merasa nggak ada harapan ya Mas Panto ya. Oh iya. Terus di sini udah beberapa waktu itu apa yang Mas Panto rasakan ketika mengikuti program rehabilitasi yang ada di Wisma Ataraxis? Ya saya dengan belajar pelan-pelan bersama terapi pengobatan dokter, alhamdulillah ya fisik saya mulai membaik gitu. Terus pikiran saya ke depan, saya ingat Allah bahwa kehidupan ini memang udah diatur, jadi mau menjalani
saya butuh apa namanya bimbingan kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau menurut Mas Manto sendiri dengan program yang dijalani di Wisma Ataraxis, Mas Manto merasa sudah banyak sekali perubahan yang dirasakannya. Ya. Di antaranya ya apa, saya ingin semangat hidup lagi lah gitu. Oh iya, semangat hidup Mas ya. Ya. Iya. Jadi program apa yang Mas Manto rasakan sampai semangat hidupnya muncul lagi yang dirasakan Mas Manto? Apa sih, boleh disampaikan Mas? Seperti program apa sih kalau sampai bisa semangat hidupnya muncul lagi? Ya jelas saya belajar di sini ya sebenarnya dari nol, seperti ngasih makan ayam gitu. Itu kan sekolah kecil, iya. tapi kalau kita lihat ada usahanya gitu. Iya. Oh, ada dibimbing untuk kerja ya Mas Manto ya? Iya, kalau seperti iya. nyapu juga itu kegiatan mesti sepertinya sepele tapi harus latihan dulu gitu. Oh iya. Selain diajarkan untuk kerja, Mas Manto apa saja yang dilakukan bimbingan di sini? Apakah ada diajak konseling, ya, ngobrol gitu? Yang jelas ya saya kadang mencontoh dari konselor apa namanya pola hidup sehat begitu, dengan minum obat teratur, juga dalam berpikir nggak begitu apa ya namanya gegabah gitu, cepat mengambil keputusan. Iya. Yang bahasanya itu nggak pasti apa, dalam ajaran agama tuh nggak kayaknya melenceng gitu, jadi menimbulkan nggak ketenangan gitu. Iya. Tadi saya tertarik sekali ketika Mas Manto sih muncul harapan, terus kemudian ada Allah gitu ya. Ya. Jadi saat ini Allah, Mas Manto dapat itu pelajaran juga ada di sini ya? Ya. Di sini ya. Oh, yaitu dibimbing petugas-petugas yang ada di sini ya. Ya. Oke. Terus kalau bicara harapan sendiri dengan Mas Manto kondisi saat ini, harapannya kan untuk kehidupan di depan masih menurut Mas Manto masih semangat ya Mas Manto ya? Ya masih. Ya sesuai ajaran agama lah, harus sabar sampai ajal menjemput lah. Kalau orang Islam kan sama nunggu kiamat sampai hari terakhir kehidupan ini, semua serahkan sama Allah gitu. Oke ya. Oke, jadi pemirsa, tadi sedikit yang disampaikan oleh Mas Manto sudah disampaikan bahwa awal muasal gejala awal yang Mas Manto rasakan ketika dibawa untuk rehab itu, pada saat itu merasa bahwa dirinya sudah putus asa, tidak ada semangat hidup, sampai tidak berani untuk komunikasi dengan orang lain. Yang ini gejala ini namanya ada menarik diri, kemudian sudah harga dirinya merasa rendah gitu. Dan alhamdulillah setelah menjalani program yang ada di Wisma Ataraxis, beliau alhamdulillah saat ini sudah mulai bangkit semangatnya, kemudian sudah bisa merencanakan memiliki harapan ke depan. Ini penting sekali sebagai aset atau modal buat dia untuk bisa menjalani kehidupan. Nah, Mas Manto sendiri dengan kondisi Mas Manto saat ini ya kan kalau dibilang kan ada ODGJ ya Mas Manto ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi Mas Manto saat ini minder nggak dengan kondisi ODGJ itu Mas Manto yang Mas Manto alami saat ini? Ya bahasanya saya bisa menyesuaikan kayaknya dengan orang-orang di luar nanti. Yang jelas yang saya minder cuma saya nggak punya pengetahuan, jadi bahasanya yang ngikut saya nggak bisa misalnya apa ya, nari gojek nggak bisa saya. Jadi tapi masih ada keterampilan yang lain Mas Manto ya sepertinya ya. Ya mudah-mudahan masih ya. Seperti apa Mas yang saat ini dimiliki? Ya jelas saya nanti yang ikut orang tua kerja sesuai buat KTP tani di rumah gitu, yang mau menernak ayam lah. Mau berternak ayam. Ya. Oke Mas Manto, jadi kan kalau dilihat di sini kan teman-teman Mas Manto juga banyak Mas Manto ya. Ya. Banyak. Kemudian di luar sana juga kan banyak juga saudara-saudara kita yang punya masalah seperti Mas Manto yang belum mendapatkan layanan. Menurut Mas Manto sendiri, Mas Manto silahkan menyampaikan ke masyarakat nih ya, masyarakat, ke pemirsa ya, bahwa tentang pentingnya direhabilitasi gitu loh Mas, atau
ternyata orang dengan ODGJ itu ketika direhab bisa bagus lagi, bisa produktif lagi. Itu mungkin bisa disampaikan Mas, silakan Mas. Yang pertama saya berterima terima kasih kepada Panti Rehabilitasi yang telah memfasilitasi pengobatan yang menjadi tujuan saya, semoga bisa menjadi lebih sehat begitu. Untuk teman-teman yang di rumah atau di mana berada yang mengalami mungkin senasib dengan saya dalam arti sakit, dalam gangguan jiwa atau ODGJ, yang jelas punya semangat berobat dulu. Masalah ajal itu kan urusan Tuhan, jadi untuk penyemangat hidup mari kita berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panto. Iya. Pemirsa sahabat Sehat Jiwa, hari ini kita mendapat pelajaran yang banyak sekali dari saudara kita, salah satu ODGJ yang sedang rehab di Wisma Ataraxis, Mas Panto. Jadi bahwa pesan beliau kepada saudara-saudara kita yang mengalami ODGJ juga, yang saat ini belum mendapatkan akses layanan, mari kita bantu mereka untuk bisa mendapatkan akses layanan. Ternyata harapan ke depan masih panjang ya, harapan ke depan masih panjang, ternyata masih punya skill, nggak perlu lagi kita minder ya, yang penting nanti akan dibantu untuk bisa produktif ya. Nah, ini kita saat ini baru di salah satu panti rehabilitasi. Besok mungkin dengan ketika kita berada di lembaga rehab yang lainnya, kita akan mendapat pelajaran-pelajaran yang lebih banyak lagi. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, sahabat Sehat Jiwa, akan bertemu lagi dengan Bro Andi. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dokter Boy. Selamat sore, Dok. Gimana Sore, kabarnya? Ya, kabarnya baik. Wah, ini bersyukur sekali nih, sore ini kita punya kesempatan ketemu salah satu psikiater ternama di Provinsi Lampung, ada Dr. Haik Boy Huta Said, SPKJ. Beliau adalah salah satu psikiater di Provinsi Lampung yang hari ini ada kegiatan apa ini, berkunjung ke Wisma Ataraxis. Gimana kabarnya, Dok? Baik ya? Baik, ini Mas Andi. Masih di rumah sakit di baru ya? Masih. Oh, Sampai sekarang masih. di praktek juga di luar? Ya, praktek juga di Kimia Farma Gimana? Wahyalin. Kapan-kapan kita boleh ke sana, Dok ya? Boleh, boleh. Ngobrol-ngobrol ya? Iya, boleh dong. Ini ada kegiatan di sini ya? Ya, rencananya Bertamu. mau bertamu ini ke Wisma Ataraxis. Iya. Jadi kita 10 Oktober ini Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Dok ya? Oh iya, iya betul. 10 Oktober ini merupakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Apa sih tema HKJS untuk 2020, Dok? Temanya apa, sih Dok? berkaitan dengan pandemi COVID-19 Oh, dengan ini ya, sekarang kondisi pandemi ya. Bagaimana kaitan kesehatan jiwa selama masa pandemi COVID-19 ini. Oh iya, ada mungkin lebih penekanannya ke apa sih, Dok, untuk pesan ke masyarakat mungkin dengan HKJS ini, Dok? Ada banyak ketakutan-ketakutan di masyarakat saat ini berkaitan dengan merebaknya virus COVID-19 Oh iya, ini. yang belum selesai, Dok ya. Ketakutan-ketakutan ini dibarengi dengan ketidaktahuan tentunya akan membuat kita mengalami masalah-masalah, Betul, betul. terutama dalam hal kejiwaan, Iya. psikologis. Ya, jadi nantinya akan ada banyak mungkin masalah kejiwaan yang timbul selama masa pandemi ini. Dan itu udah Dokter Boy rasakan ya di tempat praktek atau di rumah sakit jiwa, Dok? Di rumah sakit jiwa, di tempat praktek sudah cukup banyak Sudah cukup kasus-kasus yang banyak, kita ya? temuin, baik langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan pandemi sekarang. Oh iya, jadi dengan HKJS ini mungkin ada pesan juga ya ke masyarakat ya, Iya, untuk betul. lebih tenang dan lain-lainnya ya. Ya, Oke. Ini mungkin bisa ada salah satu pesan mungkin, Dok, ke pemirsa ini. Jadi untuk apa sih yang perlu lebih dikuatkan ini untuk masyarakat umum ya, Dok ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Dok? ya sebisa mungkin hindari mendengar berita-berita dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Relax, relaksasi, terus lakukan rutinitas seperti biasa. Takut Bekerja. boleh, waspada boleh, tapi tetap harus beraktivitas, harus bekerja, harus bersosialisasi, tetap dengan ngikutin protokol-protokol yang sudah disepakati. Oke. Oke, terima kasih itu dulu. Dan nanti kita sambung di tempat praktek ya. Ya,
Ditunggu ya Mas Oke, Andi ya. iya. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Terima kasih Mas Andi. Iya, selamat sore.